Selamat pagi, salam sehat, salam CHYBK untuk anak-anak semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti bersama dengan Bu Ria hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang kelahiran Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama tentang para gembala. Dengan tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat memaknai kisah kelahiran Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah yang maha baik. Anak-anak tahu arti dari gembala? Ya, gembala adalah orang yang pekerjaannya menjaga kambing dan domba. Tugasnya juga sama, yaitu menjaga dan memberi makan kambing atau dombanya sebagai kawanan ternaknya. Anak-anak, para gembala merupakan kelompok orang yang sederhana dan miskin. Sekarang kita jarang ya menemui adanya para gembala, tapi di desa tetap masih ada ya. Anak-anakku yang terkasih, orang pertama yang mendengar kabar kelahiran Yesus adalah para gembala. Gembala gembira mendengar kabar kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat. Nah, mereka pun segera ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita dengarkan kisah para gembala yang bertemu dengan Yesus di Bethlehem. Tidak jauh dari tempat di mana Yesus lahir, di padang rumput dekat kota Bethlehem, terlihat terang api unggun. Beberapa gembala duduk di dekat api unggun itu untuk menghangatkan diri mereka di malam yang gelap dan dingin. Mereka tidak berani tidur karena mereka harus menjaga domba-domba mereka dari serangan binatang buas seperti anjing hutan, serigala, dan beruang. Hehehe, apa itu? Ada apa ya? Apa yang terjadi? Jangan takut, karena aku membawa berita kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan kain lampin, dan terbaring di dalam palungan. Selesai mengucapkan kata-kata itu, gembala-gembala mendengar suara yang sangat merdu. Sejumlah besar malaikat bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir. Wow, merdu sekali. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Anak-anak tadi sudah melihat dan mendengarkan secara bersama-sama kisah para gembala yang pergi ke Bethlehem untuk menemui bayi Yesus. Nah, anak-anak, dari kisah para gembala ini
memberi kita teladan untuk memperhatikan sesama kita yang kekurangan, tidak mendapatkan perhatian dan tersingkirkan di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama dengan kita memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maksudnya saat kita punya kelebihan makanan, kita bisa memberikan makanan itu. Kalau kita kelebihan roti, kita bisa memberikan roti itu. Yang penting sesuai dengan apa yang kita miliki ya anak-anak. Nah, cara yang kedua adalah dengan menghibur mereka yang sedang mengalami kesedihan. Jika kita melihat teman atau saudara kita mengalami kesedihan, patut kita hibur ya. Dan cara yang ketiga yaitu memberikan donasi. Berarti maksudnya kita memberikan bantuan berupa uang. Cara inilah yang pada akhirnya membuat makna kelahiran Yesus Kristus sebagai wujud kasih Allah bisa dirasakan oleh sesama kita yang sedang menderita, kekurangan, dan tidak mendapatkan perhatian serta tersingkirkan. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan teladan apa yang dapat kita ambil dari kisah para gembala ini ya. Nah, anak-anak ada hal-hal yang juga perlu anak-anak ingat dari tema para gembala ini. Yang pertama, gembala pekerjaannya menjaga kambing dan domba. Dan yang kedua, orang pertama yang mendengar kabar kelahiran Yesus adalah para gembala. Yang ketiga, para gembala memberikan teladan kesederhanaan. Dan kesederhanaan para gembala itu mengingatkan kita untuk selalu ingat menolong sesama kita yang kekurangan, tidak mendapat perhatian dan tersingkirkan. Anak-anakku yang terkasih, jika anak-anak belum paham dengan isi video pembelajarannya, bisa bertanya dengan Bu Ria ya. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajarannya. Berkah dalam.